Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang seringkali ketika kita hendak berwudu, terus kemudian kita melihat air dalam polah yang sangat sedikit sekali, terus kemudian kita beranggapan bahwa air ini seakan tidak cukup untuk berwudu. Sebenarnya itu belum tentu karena ketika kita tahu tata cara berwudu, tata cara yang benar berwudu itu sebenarnya air yang kita butuhkan sangat sedikit sekali. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu berwudu hanya cukup dengan 1 mud. 1 mud itu kalau hitungan liter itu kurang lebih sekitar 625 mililiter. Artinya tidak sampai 1 liter atau setengah liter lebih sedikit. Itu sudah cukup untuk berwudu. Padahal kita ketahui bersama bahwa pasti postur tubuh Nabi Muhammad SAW lebih besar daripada kebanyakan orang Asia. Itu saja cukup untuk berwudu Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa kita terkadang kalau berwudu menghabiskan begitu banyak air? Ini tentu saja karena cara berwudu kita itu sudah sesuai dengan tuntunan syariah atau tuntunan fikih atau belum. Jadi satu mud atau sekitar setengah liter lebih sedikit itu kalau kita gambarkan itu mungkin sekitar ukuran gelas yang sedang itu yang tingginya sekitar 10 atau 11 cm itu sudah cukup untuk digunakan untuk berwudu. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu ketika mandi saja cukup hanya dengan 1 sok. 1 sok itu ukurannya sekitar 4 mud. Berarti cukup sekitar 4 gelas itu. Itu cukup untuk mandi Nabi Muhammad SAW. Ya, kita yang terjadi yang sering wudhu saja kadang menghabiskan 1 ember lebih, apalagi untuk mandi. Kadang kita menghabiskan terlalu banyak air, padahal Nabi Muhammad SAW melarang kita menggunakan air secara berlebihan. Nah, dalam bahasan kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana sih cara wudhu dengan menggunakan air yang 1 mud itu atau sekitar 1 gelas itu. Sebenarnya kalau kita melihat definisi daripada wudhu itu sendiri, secara umum wudhu itu kan basuhan. Di dalam Al-Quran kan disebutkan faghsilu wujuhakum. Di bahasanya pakai ghusl, bahasa ghusl. Ghusl itu artinya membasuh. Nah, membasuh itu dikatakan ghusl itu jika ada air yang mengalir, itu dikatakan membasuh. Kemudian ada lagi ada mashu. Mashu itu mengusap. Jadi kalau anggota wudhu itu semuanya dibasuh atau bahasanya ghusl. Tapi kalau khusus kepala itu bahasanya adalah mashu atau mengusap. Jadi karena bahasa di dalam Al-Quran itu bahasanya menggunakan bahasa ghusl, maka yang penting air itu mengalir. Sehingga disebutkan daripada syarat-syarat wudhu di dalam kitab Fathul Mu'in, takbirnya wasaniha jariyuma'in ala udwin maksulin. Jadi syarat-syarat daripada wudhu yaitu yang penting airnya itu mengalir di anggota tubuh. Fala yakfi ayyamussahu alma'u bila jaroyanin li'annahu la yusamma ghuslan. Jadi tidak cukup ketika hanya mengusap saja. Nah, definisi daripada mengalirkan air itu yang terpenting adalah ada air yang menetes. Ada air yang menetes ke anggota tubuh. Itu sudah dikatakan mengalir. Sehingga sebenarnya tidak butuh banyak untuk meratakan air ke seluruh bagian yang wajib dibasuh. Semisal contoh praktek seperti ini.
ini ada air 1 gelas, terus kemudian kita kita hancurkan ke tangan semisal, tidak usah banyak-banyak. Terus kemudian air yang ada di tangan ini itu kita ratakan saja. Jadi sekali pancuran terus kemudian kita ratakan. Itu sudah cukup. Karena itu sudah dikatakan wusel. Oke. Yang penting ada air mengalirnya. Nah, air mengalir, air menetes itu juga sudah dikatakan jaroyan. Gitu. Jadi cukup cukup diteteskan atau dialirkan ke anggota tubuh terus kemudian diratakan. Ya, secukupnya sampai pada bagian yang wajib dibasuh. Kemudian lawan daripada wusel itu apa? Itu ada masuk, bukan lawan ya, maksudnya perbandingannya. Perbandingan dari wusel adalah masku. Masku itu mengusap. Kalau mengusap itu tidak sampai ada air yang mengalir. Seperti contoh semisal tangan kita, seperti contoh semisal tangan kita dimasukkan ke dalam air, terus kemudian dikipat-kipatkan, bahasa Indonesianya itu, dikipat-kipatkan terus kemudian air itu hilang. Artinya tinggal ada bekas-bekasnya saja. Masih ada airnya, cuman dia bekasnya di tangan. Terus kemudian ditempelkan di kepala ya. Itu sudah cukup karena itu masfu. Jadi bisa dibedakan ya definisi daripada wusel atau arti daripada wusel itu sendiri dan masfu. Sehingga kalau kita sudah paham itu, maka wudhu dengan menggunakan air 1 gelas itu sangat mungkin sekali dan itu bisa dipraktekkan gitu. Sehingga kita tidak perlu membuang banyak air. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa praktek wudhu yang hanya menggunakan 1 gelas ya, atau tidak sampai 1 liter itu sangat mudah dan sangat bisa dipraktekkan gitu. Jadi tidak harus wudhu menggunakan terlalu banyak air. Itu cara-cara atau kaifiah wudhu dengan menggunakan 1 gelas air. Mungkin itu saja pembahasan kita di pertemuan kali ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan membahas masih di pembahasan yang sama tentang wudhu, tentu saja dengan waqi'iyah atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di sekitar kita. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang. Kami akhiri, wallahu a'lam bishawab.